semuanya! Bagaimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan membahas alur cerita film superhero yang seru banget, di mana kita akan melihat aksi pertarungan antara Spider-Man melawan Venom. Tidak hanya itu, Spider-Man juga akan melawan manusia pasir nih, pasti penasaran kan? Oke, kalau gitu tanpa banyak cincong di awal, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di siang yang cerah, Peter Parker tampak gembira karena kini semua orang di New York sangat mengagumi Spider-Man, sang pahlawan kota. Dengan adanya Spider-Man, New York pun terasa lebih aman. Dalam suasana yang damai ini, Peter semakin fokus pada studinya di kelas. Satu-satunya yang bisa menyaingi kecerdasannya adalah seorang mahasiswi bernama Gwen Stacy. Malamnya, Peter pergi untuk menonton Mary Jane yang tampil bernyanyi di atas panggung. Sebagai kekasih yang sangat mencintainya, Peter merasa kagum melihat penampilan Mary Jane. Di tempat itu, Harry juga hadir. Selesai pertunjukan, Peter melihat Harry dan mencoba menyapanya. Namun, Harry yang sudah tahu bahwa Peter adalah Spider-Man tetap menyindirnya dengan dingin perihal kematian ayahnya. Peter kemudian menemui kekasihnya, Mary Jane, dan memuji penampilannya yang luar biasa. Peter sangat terkesan dan menyukai aksinya. Di tempat lain, Harry yang ingin membalas dendam menyuntikkan serum ke dalam tubuhnya, mengubahnya menjadi Green Goblin. Sementara itu, ketika Peter dan Mary Jane sedang menghabiskan waktu di atas jaring laba-laba, tiba-tiba sebuah meteor aneh jatuh di dekat mereka. Dari meteor itu muncul makhluk hitam seperti cairan yang bergerak dan menempel pada sepeda motor milik Peter. Di sebuah gang sempit di New York, seorang narapidana yang kabur dari penjara berusaha menghindari kejaran polisi dengan memasuki sebuah rumah. Pria itu bernama Flynn Marko. Ia menyelinap masuk ke rumahnya sendiri untuk melihat kondisi putrinya yang menderita penyakit kronis. Di dapur, Flynn bertemu dengan istrinya, yang menyuruhnya pergi karena dia dianggap sebagai seorang pembunuh. Flynn mencoba menjelaskan bahwa dia terpaksa melakukan kejahatan untuk mencari uang demi biaya pengobatan putrinya. Flynn kemudian melihat putrinya berdiri di belakang mereka. Ia mendekatinya dan mengatakan bahwa dia sangat mencintainya dan akan melakukan apapun demi kesembuhan putrinya. Sebelum pergi, Flynn berkata kepada putrinya bahwa dia bukan orang jahat. Hanya saja nasibnya yang kurang beruntung. Di tempat lain, Peter mengunjungi Bibi May di apartemennya dan mengungkapkan niatnya untuk melamar Mary Jane. Bibi May pun merasa sangat bahagia mendengar kabar ini dan bercerita tentang saat Paman Ben melamarnya dulu. Ia lalu memberikan cincin yang dulu digunakan oleh Paman Ben sebagai tanda cintanya, berharap Peter akan menggunakan cincin itu saat melamar Mary Jane. Dalam perjalanan pulang menuju kosnya, tiba-tiba Peter diserang dari belakang. Ternyata itu adalah Harry, yang sekarang memiliki kekuatan Green Goblin. Harry terus menyerang Peter, karena masih meyakini bahwa Peter adalah penyebab kematian ayahnya. Meskipun Peter mencoba menjelaskan kebenaran, Harry tetap tak mau mendengarkan. Karena menyadari bahwa Harry kali ini benar-benar serius, Peter meraih salah satu senjata Harry dan melemparkannya kembali. Harry yang lengah akhirnya terjerat jaring laba-laba dan kepalanya membentur besi dengan keras, membuatnya terjatuh dan pingsan. Peter yang khawatir segera mendekati Harry untuk memeriksa keadaannya karena Harry tampak terluka parah. Karena panik, Peter segera membawa Harry ke rumah sakit, di mana Harry langsung mendapat perawatan intensif. Sementara itu, di lokasi sebuah pabrik silikon, polisi mengejar Flynn Marko yang mencoba melarikan diri. Tanpa jalan lain, Flynn memanjat pagar pembatas dan terjatuh ke dalam tumpukan pasir yang akan diolah menjadi silikon. Tiba-tiba, alat di atasnya menyala, dan para pekerja di sana bersiap memulai proses penguraian pasir. Flynn yang terjebak di tengah-tengah pasir ikut terkena efeknya. Molekul-molekul silikon pun memasuki DNA Flynn, mengubah tubuhnya menjadi pasir. Di rumah sakit, seorang dokter menemui Peter yang terlihat sangat khawatir. Dokter tersebut memberitahunya bahwa Harry dapat diselamatkan, tetapi ia akan mengalami gangguan ingatan jangka pendek dan lupa akan kejadian-kejadian belakangan ini. Saat Peter menjenguk Harry, Harry langsung tersenyum. Tampaknya ia sudah melupakan insiden yang baru saja terjadi, termasuk fakta bahwa Peter adalah Spider-Man. Harry sangat senang dikunjungi oleh dua sahabatnya, Peter dan Mary Jane, dan merasa sayang kepada mereka berdua.
Pagi harinya di pabrik silikon, tiba-tiba pasir di sana bergerak dengan sendirinya dan membentuk sosok manusia. Ternyata itu adalah Flint yang kini telah berubah menjadi manusia pasir. Di kos-kosan, Peter yang berniat melamar Mary Jane tiba-tiba ditemui oleh Mary Jane yang terlihat sedih. Mary Jane menunjukkan artikel koran yang mengkritik penampilannya saat menyanyi. Peter berusaha menyemangatinya, mengatakan bahwa itu hanyalah kritik biasa. Dia pun bercerita bahwa Spider-Man juga sering diserang kritik. Saat Mary Jane ingin curhat kepada Peter, tiba-tiba terdengar panggilan darurat dari radio polisi di kamarnya. Polisi melaporkan bahwa ada kereta yang hilang kendali, membuat Peter terpaksa meninggalkan Mary Jane dan bergegas menuju lokasi kejadian. Di tempat kejadian, Peter menemukan bahwa benar ada crane di atas gedung yang mengalami konsleting dan bergerak sendiri. Di sana juga terlihat Gwen Stacy yang sedang melakukan pemotretan sebagai model. Crane yang rusak itu menembus gedung tempat pemotretan berlangsung, dan di bawahnya hadir kepala kepolisian New York untuk memeriksa situasi tersebut. Setelah serangan itu, crane kembali membuat lantai Gwen yang berpijak runtuh. Gwen pun terperosok dan bergelantungan di bawah. Kekasih Gwen, Eddie Brock, yang datang dengan kameranya, segera menyadari bahwa yang bergelantungan adalah Gwen. Ternyata, kepala polisi tersebut juga adalah ayah Gwen, sehingga mereka berdua pun merasa khawatir. Ketika Gwen hampir jatuh, Spider-Man muncul dan berhasil menyelamatkan nyawanya. Gwen mengucapkan terima kasih kepada Spider-Man. Namun saat Spider-Man hendak pergi, Eddie menghentikannya dan berniat mengambil foto Spider-Man. Ternyata Eddie juga bekerja di Daily Bugle. Eddie kemudian bergegas menyetorkan fotonya kepada Jonah Jameson. Beberapa saat setelah itu, Peter juga datang untuk menyerahkan foto Spider-Man. Namun Jonah dan asistennya lebih menyukai foto Eddie daripada foto Peter, karena Eddie memiliki latar belakang fotografi yang lebih baik. Eddie pun sering memuji Jonah, membuat Jonah menyukainya. Jonah menyatakan bahwa dia sedang mencari staf karyawan tetap. Namun, karena ada dua fotografer di sana, Jonah memberikan tantangan kepada keduanya siapapun yang berhasil memotret Spider-Man saat melakukan pencurian akan diangkat menjadi karyawan tetap. Sementara itu, Mary Jane berjalan menuju tempat kerjanya di opera. Sesampainya di sana, dia terkejut melihat bosnya sedang mengaudisi artis untuk menggantikan posisinya. Mary Jane diberhentikan karena kritik yang muncul di surat kabar. Keesokan harinya, diadakan festival sebagai ungkapan terima kasih dari kepala kepolisian New York kepada Spider-Man yang telah menyelamatkan nyawa putrinya. Peter hadir di acara tersebut bersama Mary Jane yang tampak murung. Peter berusaha meyakinkan Mary Jane untuk tidak memikirkan ulasan negatif yang muncul di koran. Mary Jane berusaha menjelaskan bahwa dia sudah dipecat, namun Peter sudah keburu pergi. Di jalanan kota, Flynn yang kini telah berubah menjadi monster pasir, mulai menyerang beberapa polisi. Di tempat festival, Harry juga hadir dan menyapa Mary Jane. Dia menyatakan ketidaksabarannya untuk melihat Mary Jane beraksi lagi di opera. Dengan sedih, Mary Jane mengungkapkan bahwa dia sudah dipecat, membuat Harry terkejut karena menurutnya Mary Jane adalah artis paling berbakat di New York. Setelah Gwen memberikan sambutan di atas panggung, tiba-tiba Spider-Man muncul dari atas. Semua orang pun bersorak menyambut kehadirannya. Spider-Man kemudian bergelantungan mendekati panggung, dan para penggemar bersorak meminta Gwen untuk mencium Spider-Man. Karena tidak ingin mengecewakan penggemarnya, Spider-Man mempersilahkan Gwen menciumnya. Namun aksi itu membuat Mary Jane merasa tidak nyaman. Mary Jane pun hanya bisa istighfar. Beberapa saat kemudian, badai pasir aneh muncul dan menuju ke arah mobil pengangkut uang. Ternyata itu adalah Flint yang menghancurkan atap mobil dan berusaha mencuri uang di dalamnya. Spider-Man pun segera datang untuk menghentikan aksi tersebut dan mereka berdua pun terlibat pertarungan. Namun, Flint yang merasa kesulitan akhirnya memutuskan untuk melarikan diri. Malam harinya, dengan penuh semangat Peter mengajak Mary Jane makan malam di sebuah restoran mewah, sekaligus berniat melamarnya. Mary Jane datang dengan penampilan yang sangat menawan, dan Peter memuji penampilannya, menganggap Mary Jane masih sebagai bintang opera, tanpa menyadari bahwa Mary Jane sudah dipecat dari opera tersebut. Peter percaya bahwa suatu saat Mary Jane akan menjadi artis opera yang diidolakan,
seperti halnya Spider-Man yang sangat dicintai oleh warga New York. Namun, ucapan Peter semakin membuat Mary Jane merasa tidak nyaman. Tiba-tiba, Gwen Stacy yang kebetulan sedang makan malam di restoran tersebut menyapa Peter, mengingat mereka adalah teman akrab. Mary Jane pun bertanya bagaimana Peter mengenal Gwen. Peter menjelaskan bahwa mereka adalah teman sekelas yang pintar di perkuliahan. Mengetahui fakta ini membuat Mary Jane semakin cemburu, dan dia pun menyinggung mengapa Peter tidak pernah bercerita tentang Gwen. Dia kemudian bertanya, di festival sebelumnya siapa sebenarnya yang dicipok, Spider-Man atau Peter Parker? Merasa marah, Mary Jane pun meninggalkan Peter, dan rencananya untuk melamar Mary Jane pun gagal malam itu. Siang harinya, Peter menerima telepon dari pihak kepolisian. Dia dan Bibi May pun bergegas menuju kantor polisi. Di hadapan mereka, kepala kepolisian memberitahu bahwa ternyata orang yang membunuh Paman Ben bukanlah penjahat yang mereka kira sebelumnya. Penjahat sebenarnya adalah Flynn Marko, orang yang telah menembak mati Paman Ben. Pihak kepolisian memiliki bukti dan saksi yang mendukung pernyataan ini. Mendengar fakta tersebut, Peter sangat emosional. Dia merasa terkejut karena orang yang membunuh Paman Ben adalah monster pasir yang sempat bertarung dengannya. Merasa mereka telah salah paham, Peter pun berniat untuk membalas dendam atas kematian Paman Ben. Malam harinya, Mary Jane datang ke kos-kosan Peter. Dia mendapat kabar dari Bibi May bahwa Peter sangat marah setelah mengetahui identitas asli pembunuh Paman Ben. Mary Jane yang khawatir tidak ingin Peter melakukan hal-hal bodoh. Dia berusaha untuk tidak membiarkan Peter bertindak sendiri, tetapi Peter malah menjawab bahwa dia baik-baik saja dan tidak membutuhkan bantuan. Merasa kecewa, Mary Jane pun pergi karena merasa tidak dihargai. Peter terus mendengarkan radio polisi, berharap bisa mendapatkan informasi tentang pergerakan Flynn. Dia menunggu siaran radio hingga akhirnya tertidur. Saat tidur, cairan aneh dari meteor yang mengikutinya menempel ke tubuh Peter dan membuatnya bermimpi buruk. Tiba-tiba, Peter terbangun dan menemukan dirinya bergelantungan di atas gedung. Ia terkejut melihat kostum Spider-Man miliknya berwarna hitam dan merasa kekuatannya kini lebih besar daripada sebelumnya. Peter pun menunjukkan sampel cairan tersebut kepada dosennya. Dosen tersebut memperingatkannya untuk tidak menyentuhnya karena benda itu memiliki sifat simbiote yang sulit dilepaskan setelah melekat. Kembali di kosan, Peter mendengar laporan polisi tentang monster pasir yang sedang merampok bank. Ia segera mengenakan kostum Spider-Man hitam dan bergegas menuju lokasi. Namun setibanya di depan bank yang telah hancur, Flynn sudah tidak ada di sana. Hanya ada seberkas pasir yang masuk ke dalam gorong-gorong. Ketika Spider-Man hendak memasuki gorong-gorong, Eddie datang untuk memotret kostum Spider-Man hitam. Ternyata, penampilan baru itu membuat Peter menjadi temperamental. Ia langsung marah dan menghancurkan kamera milik Eddie. Di dalam saluran gorong-gorong, Spider-Man berhasil mengejar Flynn yang sedang melarikan diri. Ia menyinggung tentang kematian Paman Ben dan bertanya apa hubungan Flynn dengan Paman Ben. Spider-Man menjelaskan bahwa Paman Ben adalah segalanya baginya. Pertarungan antara mereka pun terjadi dengan sengit. Peter merasakan kemarahan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Dengan brutal, ia menghajar Flynn Marko bertubi-tubi. Saat melihat bahwa tubuh Flint melemah ketika terkena air, Peter langsung merusak saluran air dan menyemburkannya kepada Flint, sehingga membuat tubuhnya hancur dan terhanyut. Setelah pertarungan, saat akan pulang, Peter merasa semakin pemarah. Ia bahkan berteriak kepada pemilik kos yang datang untuk menagih uang sewa. Di depan cermin, Peter menyadari betapa temperamental dirinya saat ini. Ia pun melepaskan kostum Spider-Man hitam dan memasukkannya ke dalam kotak. Kemudian Peter pergi menemui Bibi May. Ia memberitahunya bahwa Spider-Man telah membunuh Flint Marko, orang yang bertanggung jawab atas kematian Paman Ben. Bibi May terkejut mendengarnya, karena ia percaya bahwa Spider-Man tidak mungkin membunuh orang. Peter merasa bingung. Ia mengira seharusnya Bibi May senang mendengar kabar itu. Bibi May menjelaskan bahwa meskipun Paman Ben sangat berarti baginya, ia tahu bahwa Paman Ben tidak ingin mereka hidup dengan menyimpan dendam. Bibi May menasehati bahwa dendam hanya akan mengubah mereka menjadi sesuatu yang buruk seperti racun. Di tempat lain, terlihat Mary Jane berjalan menyusuri jalanan, berusaha mencari pekerjaan. Dalam kebingungan karena tidak memiliki uang,
Mary Jane menelepon Harry, berharap ia bisa membantunya. Harry dengan cepat menyuruh Mary Jane untuk datang ke rumahnya. Setelah Mary Jane tiba di rumah Harry, ia langsung diajak untuk memasak, karena Harry tahu bahwa Mary Jane sedang kelaparan. Selesai makan, Mary Jane membaca naskah drama yang ditulis Harry untuknya dan merasa sangat tersanjung, karena Harry selalu mendukungnya. Saat Mary Jane memeriksa luka di kepala Harry yang sudah sembuh, suasana semakin hangat, dan mereka berdua pun berciuman. Namun Mary Jane sadar bahwa dia adalah kekasih Peter Parker, dan segera pergi meninggalkan Harry. Tiba-tiba, Harry mendengar suara-suara aneh, dan seketika semua ingatannya pulih. Ia ingat semuanya dan melihat sosok ayahnya di balik cermin, yang menyuruhnya untuk membalas dendam atas kematian ayahnya oleh Spider-Man. Malam itu juga Harry pun menyelinap masuk ke rumah Mary Jane dan mengancamnya. Harry berkata bahwa jika Mary Jane ingin Peter tetap hidup, ia harus melakukan apa yang diperintahkannya. Siang harinya, Mary Jane menelpon Peter dan mengajaknya bertemu di taman. Peter segera bergegas ke taman sambil membawa bunga, namun Mary Jane secara mengejutkan meminta putus saat itu juga. Peter terkejut karena ia sangat mencintai Mary Jane. Ia bertanya mengapa Mary Jane ingin putus, dan Mary Jane menjelaskan bahwa dia jatuh cinta pada laki-laki lain. Peter menunjukkan cincin pertunangan yang ingin ia berikan. Saat melihatnya, Mary Jane pun menangis. Meskipun begitu, dia tetap ingin mengakhiri hubungan mereka. Dengan air mata di pipinya, Mary Jane pergi meninggalkan Peter, yang ternyata merupakan bagian dari rencana Harry untuk memisahkan mereka. Harry kemudian mengajak Peter untuk nongkrong di kafe. Di sana, Peter menceritakan tentang Mary Jane yang baru saja memutuskan hubungan dengannya. Harry pun memberitahu Peter bahwa Mary Jane telah dipecat dari opera dan kini bekerja sebagai pelayan di sebuah kedai. Peter merasa bingung karena ia tidak mengetahui bahwa Mary Jane telah dipecat. Tak disangka, Harry menyebutkan bahwa pria lain yang membuat Mary Jane memutuskan hubungan dengan Peter adalah dirinya. Peter terkejut dan marah mendengar hal itu, lalu ia pergi meninggalkan Harry. Di jalanan, Peter menyadari bahwa semua ingatan Harry telah pulih, dan ia pasti sedang merencanakan sesuatu. Merasa sedih karena putus dengan Mary Jane dan mengetahui bahwa Harry adalah dalang di balik semua ini, Peter pun mengenakan kostum Spider-Man hitam dan bergegas menuju kediaman Harry. Sesampainya di sana, Peter menanyakan apa yang dilakukan Harry terhadap Mary Jane. Harry menjawab bahwa Mary Jane datang padanya dan menciumnya. Mendengar itu, Peter semakin marah dan mereka berdua terlibat pertarungan sengit. Peter yang marah terus menghajar Harry hingga mereka masuk ke dalam ruangan Green Goblin. Harry kesulitan melawan Peter yang kini lebih kuat. Dalam keadaan marah, Peter menyebut Harry sebagai orang yang lemah dan aib bagi keluarganya. Harry yang marah kemudian melempar bom ke arah Peter. Dengan cepat, Peter mengembalikan bom tersebut, dan bom itu meledak tepat di samping wajah Harry. Siang harinya, Peter semakin menyukai kostum Spider-Man hitam. Di jalan, ia melihat berita di Daily Bugle yang mengabarkan bahwa Spider-Man dengan kostum hitam telah ketahuan merampok bank. Foto tersebut diambil oleh Eddie Brock. Peter pun segera pergi ke Daily Bugle. Di kantor terlihat Eddie sedang merayakan keberhasilannya memotret Spider-Man yang sedang mencuri, yang membuatnya diangkat menjadi karyawan tetap. Peter menemui Eddie dan segera mengetahui bahwa foto itu sebenarnya adalah foto editan. Eddie yang ketakutan memohon agar Peter tidak memberitahu atasan mereka, karena jika foto tersebut terbongkar sebagai editan, ia akan dipecat dan sulit mendapatkan pekerjaan di tempat lain. Namun Peter tidak menggubris permohonan Eddie dan tetap melaporkan kepada atasan bahwa foto itu adalah palsu. Setelah foto tersebut diperiksa oleh Suryono, ternyata benar bahwa itu adalah editan. Akibatnya, Jonah yang marah langsung memecat Eddie saat itu juga, dan terpaksa harus merevisi beritanya. Peter yang semakin terbiasa memakai kostum Spider-Man hitam kini menunjukkan sifat yang berbeda. Selain menjadi lebih pemarah, ia juga menjadi lebih agresif, terutama di hadapan wanita. Peter bahkan dapat memaksa Jonah untuk mengangkatnya menjadi karyawan tetap. Malam harinya, di dekat saluran pembuangan,
Flint ternyata masih hidup dan bisa mengendalikan tubuh pasirnya yang tercampur air. Di jalanan kota, Eddie melihat Peter yang sedang berkencan dengan Gwen, dan ia pun marah. Selain merebut pekerjaannya, Peter juga merebut wanita yang dicintainya. Peter sengaja mengajak Gwen ke kafe tempat Mary Jane bekerja. Di sana, manajer kafe meminta Mary Jane untuk bernyanyi menghibur para pengunjung. Melihat hal itu, Peter berdiri dan menarik perhatian semua orang dengan memainkan piano, lalu menari dan mengajak Gwen untuk menari bersamanya. Hal itu dilakukan sengaja supaya Mary Jane cemburu. Gwen yang menyadari bahwa dirinya hanya dijadikan pelampiasan, langsung menghampiri Mary Jane untuk meminta maaf. Beberapa penjaga kafe kemudian mendekati Peter dan menyuruhnya pergi. Peter yang emosional pun menghajar salah satu penjaga, tetapi secara tidak sengaja melukai Mary Jane yang mencoba melerai. Peter kemudian menyadari ada yang salah dengan dirinya. Dia pergi ke puncak katedral dan menyadari bahwa kostum Spider-Man hitam telah mengubah kepribadiannya. Di sisi lain, terlihat Eddie sedang berdoa di dalam gereja dan mengungkapkan bahwa dia sangat membenci Peter Parker yang telah menghancurkan hidupnya. Di atas gereja, terlihat Peter kesulitan melepaskan kostum tersebut. Ketika menyenggol lonceng, simbiote yang menempel di tubuhnya mulai kesakitan. Peter terus menyenggol lonceng untuk melepaskan simbiote itu. Suara lonceng itu menarik perhatian Eddie yang berada di bawah, dan dia pun memeriksa sumber suara tersebut. Eddie melihat Peter Parker yang sedang kesulitan melepaskan kostum Spider-Man hitam. Alhamdulillahnya dengan bantuan suara lonceng, Peter berhasil mengeluarkan simbiote dari tubuhnya. Namun simbiote itu jatuh ke bawah dan menempel pada tubuh Eddie, dan seketika mengubahnya menjadi sosok Venom. Sesampainya di kosan, Peter segera membersihkan tubuhnya. Saat merenung, dia dijumpai oleh Bibi May yang khawatir dengan perilaku Peter yang aneh belakangan ini. Bibi May bertanya apakah Peter jadi melamar Mary Jane, tetapi dengan lesu, Peter mengembalikan cincin pertunangan yang diberikan Bibi May. Dia menjelaskan bahwa dia telah menyakiti hati Mary Jane dan merasa belum pantas menjadi pendamping hidupnya. Bibi May lalu bangkit dan meletakkan cincin itu di meja dan meyakinkan Peter bahwa pasti ada jalan bagi Peter untuk memperbaiki hubungannya dengan Mary Jane. Di dalam geng sempit, Venom menemui Flint dan mengajaknya bekerja sama untuk menghancurkan Spider-Man. Eddie kemudian menyamar sebagai sopir taksi dan menculik Mary Jane. Seketika penyandaran itu viral di jagat maya. Terlihat Mary Jane terjebak di dalam taksi yang tergantung di antara jaring-jaring hitam di atas sebuah gedung. Pihak kepolisian yang berusaha menolong selalu dihalangi oleh monster pasir yang menyandera Mary Jane. Melihat situasi ini, Peter langsung pulang dan mengenakan kostum Spider-Man. Berita ini juga ditonton oleh Harry di rumahnya, membuatnya cemas. Tak lama setelah itu, Peter datang menemui Harry dan meminta bantuan untuk menolong Mary Jane. Harry yang masih marah akibat luka bakar di wajahnya menolak untuk membantu dan malah mengusir Peter. Saat Harry menatap pedang miliknya, pelayannya memberitahu bahwa dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa ayah Harry tidak dibunuh oleh Spider-Man, melainkan tertusuk senjatanya sendiri. Harry pun menyadari bahwa apa yang dikatakan Peter adalah benar. Di tempat lain, Mary Jane hampir terjatuh saat Spider-Man berusaha menolongnya. Tiba-tiba dari belakang, Venom datang menyerangnya. Peter menyadari bahwa itu adalah Eddie. Eddie melempar Spider-Man dan mengikatnya di jaring laba-laba miliknya. Lalu Eddie menjelaskan bahwa dia sangat ingin membunuh Peter yang telah menghancurkan hidupnya. Dengan usaha keras, Peter berhasil melepaskan diri dan membuat Eddie terjatuh. Di atas terlihat Mary Jane melompat menghindari truk yang akan menimpanya. Di bawah, pasir-pasir yang ada mulai bergerak dan berubah menjadi monster pasir raksasa. Sambil menghindari serangan monster pasir, Spider-Man berayun ke atas untuk menyelamatkan Mary Jane yang hampir terjatuh. Namun, dia kembali diserang oleh Venom yang mengikat Spider-Man di tiang, membuat monster pasir dengan leluasa menghajar Spider-Man bertubi-tubi. Tiba-tiba saja, Harry datang menyerang monster pasir dan menyingkirkan Venom yang mengikat Spider-Man. Mereka berdua bekerja sama untuk melawan monster pasir dan Venom. Alhamdulillahnya mereka berdua berhasil membakar lengan monster pasir dan menghancurkannya. Melihat Mary Jane yang membutuhkan bantuan,
Harry dan Peter bahu-membahu menuju atas untuk menyelamatkannya. Mereka berhasil menangkap Mary Jane, dan Peter segera membantu Harry menghajar monster pasir. Setelah terkena serangan rudal, monster pasir itu pun berhasil dikalahkan. Di sisi lain, Venom menyerang Spider-Man dengan brutal. Hingga saat Venom mau memfataliti Spider-Man, Harry tiba-tiba muncul membantu Spider-Man. Namun sayangnya, Harry terbentur tiang dengan keras akibat serangan Venom. Hal itu mengakibatkan besi-besi berjatuhan. Suara besi yang berjatuhan itu membuat Venom kesakitan. Peter teringat saat dia melepaskan Venom dari tubuhnya dengan bantuan suara lonceng yang keras. Ketika Venom hendak menusuk Peter yang terikat, Harry berusaha menghalanginya sehingga Harry tertusuk dan terlempar ke bawah. Melihat sahabatnya terluka parah, Peter langsung menghajar Venom dan menusukkan besi-besi ke sekelilingnya, membuat Venom kesakitan. Peter berusaha menyelamatkan Eddie dengan menariknya dari dalam tubuh Venom dan melemparkan bom ke arah Venom. Tanpa diduga, Eddie malah kembali menghampiri Venom sehingga bom itu meledak dan menghancurkan Venom serta Eddie di tempat itu. Tiba-tiba, Flynn datang menghampiri Peter dan memberikan klarifikasi bahwa putrinya saat ini sedang sakit parah dan dia terpaksa harus merampok untuk biaya pengobatan putrinya. Dia menyesali kejadian saat tidak sengaja menembak Paman Ben karena kaget oleh rekannya. Dengan besar hati, Peter pun memaafkan Flynn atas kesalahan yang dilakukannya. Peter kemudian melihat keadaan Harry dan meminta maaf karena sebelumnya telah menyakitinya. Namun, Harry justru berterima kasih kepada Peter karena telah bersedia menjadi sahabatnya selama ini. Sayangnya, Harry menghembuskan napas terakhirnya di sana. Keesokan harinya, setelah menghadiri pemakaman Harry, Peter menemui Mary Jane di tempat kerjanya. Mereka berdua akhirnya bisa kembali bersama, menandakan akhir dari alur cerita film Spider-Man 3 ini, guys. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye-bye!